Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, hari ini Pak Ma'ruf tukar lagi dengan saya. Jadi insyaallah besok Ustaz Ma'ruf. Baik, kita lanjutkan kisah tentang para sahabat Nabi. Kemarin sudah sampai pada perang apa kemarin, Pak? Masih ingat perang apa? Yamamah, perang Yamamah. Karena daerahnya namanya adalah Yamamah. Di perang Yamamah ini korbannya cukup besar. Di pihak musuh, yaitu di pihak Musailamah Al-Kadzab, itu ada 21 ribuan. Padahal orang belum seperti sekarang, masih jarang. Kemudian di pihak muslimin ada sekitar 500 sampai 600 orang. Jauh kalau dibanding dengan pihak musuh. Nah, di antara yang gugur itu adalah orang-orang yang hafizul Quran atau penghafal Al-Quran. Maka setelah perang Yamamah ini, Sayyidina Umar ini memberikan pendapat atau usulan kepada Khalifatul Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tentang bagaimana jika Quran ini disatukan dan dibukukan. Lalu bagaimana tanggapan daripada Sayyidina Abu Bakar? Beliau mengatakan, "Wahai Umar, engkau menyuruhku sesuatu yang tidak pernah diperintah oleh Rasulullah?" Benar wahai Abu Bakar. Tetapi ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Bagaimana nanti jika seandainya orang-orang penghafal Quran ini kemudian gugur terus menerus. Sebab perang ini belum selesai. Bagaimana nasib Al-Quran ini? Maka setelah didesak oleh Sayyidina Umar, terus disedesak, akhirnya kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sungguh Allah telah melapangkan dadaku untuk menerima usulan daripada Umar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memanggil seseorang sahabat yang masih muda, kala itu kira-kira umurnya 21 tahun, masih sangat muda, yaitu Zaid bin Sabit. Sini Pak, Zaid bin Sabit. Siapa dia? Dia adalah salah satu di antara penulis wahyu. Jadi penulis wahyu itu ada beberapa, di antaranya adalah Zaid bin Sabit, termasuk Sayyidina Ali juga, kemudian Sayyidina Utsman, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Sabit, ada Muawiyah, dan beberapa lagi yang lainnya. Nah, saat Nabi masih hidup, Zaid bin Sabit ini kedudukannya sungguh luar biasa, karena dia ditunjuk Nabi sebagai pemimpin daripada orang-orang yang bertugas untuk menulis Al-Quran. Ini Zaid bin Sabit. Ketika Zaid bin Sabit dipanggil Sayyidina Abu Bakar, kemudian menyampaikan maksudnya, kata Zaid bin Sabit, sungguh tugas ini sangat berat bagi saya. Bahkan andaikan saya disuruh memilih, saya dikasih tugas untuk memindahkan gunung, dan satunya mengumpulkan Al-Quran, maka akan saya pilih memindahkan gunung daripada mengumpulkan Al-Quran. Masya Allah, ini luar biasa. Sebab Quran pada waktu itu
tulisannya berceceran di mana-mana. Setiap ada satu ayat maka harus mengumpulkan beberapa orang penghafal Quran untuk mengecek apakah ini benar-benar dari Nabi. Bacaannya seperti apa dan seterusnya. Setiap satu ayat butuh beberapa orang untuk mengecek. Jadi satu orang baca, disemak. Apakah benar demikian? Maka ketika yang lain mengakui demikian maka baru ditulis. Dan seterusnya. Baik, supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang pembukaan Al-Quran, akan kita bahas mulai dari yang pertama. Al-Quran turun seperti apa? Jadi Al-Quran itu turun pertama kali surat apa Pak? Al-Alaq. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya. Nah, dulu saya pernah ditanya orang, kan ketika Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, itu kan Iqra. Napa artinya pun? Bacalah. Sementara Nabi kan tidak bisa baca Pak. Atau disebut dengan ummiyun, ummi. Buta huruf. Nah ini kok disuruh baca? Apa malaikat Jibril tidak tahu bahwa Nabi itu tidak bisa baca? Kok disuruh baca? Nah maksudnya adalah, jadi dalam bahasa Arab itu ada dua kalimat yang artinya sama-sama membaca. Yaitu qara'a, yang satunya apa? Rotala. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Rotala. Ada tartil, tartilul Quran, itu berarti bacaan Al-Quran. Sementara qara'a itu artinya adalah membaca situasi atau membaca keadaan. Sementara kalau rotala itu membaca seperti yang kita pahami, yaitu kita membaca teks. Tetapi kalau qara'a itu artinya adalah membaca situasi. Iqra, bacalah. Tapi maksudnya adalah membaca situasi. Nah, kira-kira begitu. Nah sebelumnya kita akan membahas kenapa Nabi itu dalam keadaan tidak bisa baca tulis. Sebab saat itu budaya di Arab, terutama Mekah, itu adalah budaya syair Pak. Orang bersyair itu rata-rata tidak mau baca dan tidak mau tulis. Sebab ketika dia membuat syair, kok nulis dulu, maka orang ini dianggap tidak apa? Enggak cerdas. Mau buat syair, buat lagu kalau sekarang, kok pulang dulu, nulis dulu, berarti dia kurang cerdas. Ya cerdas tapi KW 2. Nah, karena itulah kemudian sebagian besar orang-orang Arab tidak mau membaca dan tidak mau menulis. Yang diandalkan adalah hafalannya. Masya Allah. Jadi ini sangat mendukung sekali dengan turunnya Al-Quran kepada orang-orang Mekah. Sebab mereka mengandalkan hafalan, bukan tulisan. Nah, akhirnya apa? Ketika ada orang yang mau belajar baca nulis, ini gengsi Pak. Sebab nanti dianggap orang tidak cerdas. Gengsi. Akhirnya tidak ada yang belajar baca tulis. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Akhirnya walaupun dia sebenarnya tidak cerdas, tetapi karena gengsi, akhirnya juga tidak mau baca dan tidak mau tulis. Gak cerdas, gak apa-apa, pokoknya gak ketok, gitu kira-kira. Nah, kemudian budaya yang kedua adalah ketika ada pemimpin suku. Jadi saat itu orang yang dianggap luar biasa adalah orang yang mampu membuat syair tanpa menulis dan tanpa membaca. Ketika ada orang yang bersyair kemudian langsung bisa dibalas dengan syair. Sementara kaumnya atau anak buahnya, ketika ada pemimpinnya bersyair, maka anak buahnya ini berusaha untuk menghafalkan apa yang diucapkan oleh pemimpinnya itu. Karena kebanggaan sebagai suku. Jadi sekali lagi
inilah budaya yang sangat mendukung turunnya Al-Quran di orang-orang Mekah. Sekali lagi, budaya Quran adalah dihafal, Pak, bukan ditulis. Lalu kenapa ada tulisan sekarang? Maka Nabi mengatakan bahwa tulislah apa-apa yang dari saya, yang ini adalah Al-Quran. Selain Al-Quran jangan ditulis. Untuk apa kira-kira? Supaya tidak tercampur antara Al-Quran dengan hadis atau nasihat-nasihat Nabi kepada para sahabat. Jadi hadis itu tidak boleh ditulis dulu, Bu. Sebab sekali lagi dikhawatirkan akan tercampur dengan Al-Quran. Itu yang terjadi. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir dari Allah, kemudian malaikat Jibril, kemudian Nabi, kemudian para sahabat, dan terus sampai sekarang. Maka pengajar Al-Quran itu seharusnya dia mempunyai guru, yang gurunya itu mempunyai guru lagi, dan seterusnya, itu nyambung kepada para sahabat dan Nabi. Itu disebut dengan mutawatir. Jadi kalau kita ini belum punya guru, yang belum nyambung, ditakoi sapa gurumu? Ya orang itu. Orang itu begitu tanya orang itu dulu belajar di mana, belum ketahuan, berarti kita ini belum disahkan sebenarnya untuk mengajar Quran. Belum sah secara, belum resmi. Ya, tapi ya tetap boleh, Bang. Ya tetap boleh. Tetapi sebaiknya pengajar Quran itu mempunyai yang disebut dengan sanad, Pak. Punya guru sampai nyambung ke Rasulullah. Itulah yang terjadi. Baik. Nah, saat itu tulisan Al-Quran itu belum seperti yang kita baca ini, Pak. Hanya lekuan-lekuan gitu, kayak omikriting gitu mungkin. Tidak ada titik, tidak ada harokat, nggak ada syiddah dan lain-lain. Tetapi mereka bisa baca. Mereka bisa baca. Baru nanti ketika Islam berkembang lebih jauh di luar Arab, ternyata tidak bisa baca tulisan kayak gitu. Maka kemudian dikasih pembeda antara nun, antara ba, antara sa, itu dikasih pembeda. Kalau nun itu titik di atas 1, kalau ba titik di bawah 1, dan seterusnya. Nah, kemudian Islam berkembang lagi. Ternyata setelah dikasih titik, dibedakan antara ba, kemudian nun, tak, dan seterusnya, masih belum bisa baca. Sekarang pun kita masih belum bisa baca kalau nggak ada harokatnya. Kemudian baru dikasih harokat. Terus demikian. Nah, para jamaah sekalian, sebagai gambaran supaya kita punya pemahaman utuh, ketika nanti di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, Al-Quran ini kan turun dengan beberapa bacaan, Bu. Ada sekitar 14. Karena dialek atau gaya bahasa daripada suku-suku Arab yang berbeda-beda. Sehingga Al-Quran itu diturunkan dengan beberapa wajah. Kemudian yang terkenal adalah 7. Yang terkenal adalah 7. Yang disebut dengan qiraah sab'ah. Dari 7 itu bacaannya beda-beda. Ada yang mungkin jenengan pernah dengar wadduha dibaca apa? Wadduhe, dan seterusnya. Ada zalamu dibaca zalamu, lo-nya dibaca tebal seperti Allah, zalamu. Ada qul a'udzu birabbin nas, kemudian ada yang baca qul a'udzu birabbin nis, ada. Nah, itu kenapa? Karena dialeknya orang Arab yang berbeda-beda. Sementara yang kita pelajari saat ini, rata-rata di Indonesia itu menganut atau ikut bacaannya Imam Hafiz
Bacanya Imam Hafiz. Saktanya cuma 4. Nggih. Kalau imam yang lainnya ada sakta itu di mana-mana, Pak. Dan seterusnya. Jadi orang Indonesia, Malaysia, Asia itu rata-rata mengikuti Imam Hafiz. Baik. Nah, ketika zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, itu Quran ini ada yang menulis secara individual, tidak melalui sahabat-sahabat tadi. Kemudian dibawa ke daerah masing-masing. Sehingga ketika Islam ini sampai di daerah yang namanya Azerbaijan, pundi Azerbaijan ini? Pundi, Pak? Daerah Azerbaijan makai digoleki teng peta ki ya, Mbak. Kula nggih dereng paham kan. Daerah Armenia, Armenia, Azerbaijan. Ini terjadi pertentangan dengan tulisan yang berbeda-beda, dengan bacaan yang berbeda-beda. Maka Quran itu yang ketika di zamannya Sayyidina Abu Bakar ditulis, dijadikan satu, disimpan Sayyidina Abu Bakar. Ketika zamannya Sayyidina Umar, kemudian mushaf atau Quran yang sudah jadi satu ini disimpan di rumahnya putrinya yaitu Hafsah, kemudian diambil oleh Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian ditulis ulang menjadi 5, menjadi 5, yang 4 dikirim keluar termasuk ke Mekah, yang 1 disimpan di Madinah, yang 4 dikirim ke luar. Sementara tulisan-tulisan Quran yang bukan dari 5 ini ditarik, kemudian dibakar. Kira-kira begitu. Maka inilah nanti yang akan disebut menjadi Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Yang sampai sekarang kita pegang. Jadi salah satu daripada jasa Sayyidina Utsman bin Affan adalah menyeragamkan berbagai bacaan itu dalam satu tulisan. Jadi tulisan Mushaf Utsmani ini walaupun tulisannya satu, tapi tetap masih bisa dibaca dengan riwayat-riwayat yang lain. Imam Hafiz masih bisa, Imam Waras masih bisa, dan seterusnya. Inilah kelebihan daripada Mushaf Utsmani yang sampai kita pegang sampai sekarang ini. Nah, kira-kira begitu para jamaah sekalian. Untuk sementara sampai di sini, akan kita bahas lebih detail nanti pada waktunya, yaitu ketika zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.